Alhamdulillah. Tadi kan Mas Heri sempat cerita juga lihat ada kera. Iya. Itu apa sih Kananta? Di situ banyak banget sebenarnya. Memang hampir semua yang ada di lingkungan situ. Jadi kalau kera-kera ini tuh sebenarnya nggak cuma satu adanya di lokasi itu. Hampir semua berbentuknya sama. Tapi yang sangat mengganggu satu itu. Memang mungkin kalau dari sekian banyak yang ada di situ dia yang lebih aktif gitu. Tapi kalau dilihat aku coba masuk ke dalam situ justru banyak banget emang kera. Hampir mayoritas di situ kera bentuknya. Yang tadi aku ceritain yang bentuk besar, tinggi gitu ya. Dengan rambut menjuntai ke bawah gitu serem. Itu pun sebenarnya kalau kita gambar secara jelas itu hampir mirip juga kera. Gitu. Cuman dia bentuknya memang besar banget. Nah, Kananta sebenarnya yang diculik makhluk goib itu prosesnya kayak apa sih? Yang diculik itu sebenarnya roh kita aja atau memang badan-badan kitanya juga ikut ke sana gitu loh? Kalau prosesnya sendiri aku nggak tahu ya gitu ya. Caranya mereka tuh bagaimana aku nggak bisa menggambarkan. Tapi yang pasti roh pun tidak sebenarnya. Roh tidak diambil. Memang gimana ya kayak alam bawah sadar kita tuh kayak dikendaliin sama mereka. Jadi mereka juga nggak ngambil roh kita keluar dari tubuh kita, enggak. Tapi alam sadar kita yang akhirnya ya kayak ininya lah ya. Dimainin gitu. Anak kecil paling gampang. Oh iya, apalagi masih SMP ya. Saat itu dengan kondisi kamu ngeliat ke sebelah situ ya. Gitu ya. Karena emang kadang sosok-sosok kayak gitu tuh gampang untuk terpanggil. Ini Sobat Misteri, Mas Heri ini nggak tahu kenapa beliau nih ngelihatnya ke arah sini terus, Kananta aku perhatiin. Apa ada sesuatu di sebelah saya? Kak Heri, coba bisa nggak minta tolong digambarkan lebih detail lagi tentang kerajaan jin kali ya, itu bisa dibilang kerajaan jin yang Mas Heri lihat pada saat itu. Masih ingat nggak sih Mas? Yang tergambar jelas satu sosok besar yang pertama saya lihat itu ngasih saya suguhan atau jamuan itu berupa daging bangkai dan minumannya darah. Kedua, saya melihat ular, dia melilit di pohon, cuma kepalanya ada 2, kepalanya manusia. Itu yang bisa saya gambarkan, selain itu nggak bisa saya gambarkan karena... Ya nggak apa-apa. Nah, kalau menurut Kananta sendiri nih, gimana sih gambaran kerajaan jin yang diceritakan oleh Mas Heri tadi? Lapang, luas, ada beberapa gundukan di setiap sisi itu banyak sekali siluman-siluman yang tadi Mas Heri bilang ada yang berbentuk ular, kera, itu semua mereka ada di situ. Ada beberapa yang justru sebenarnya banyaknya menyerupai manusia. Ini tidak menyeramkan, tapi energinya sangat luar biasa. Jadi kalau kita bahas sekarang dia di sini, akan ada yang tidak suka gitu. Bahkan ada satu sosok yang bisa aku gambarin di sini, perempuan di situ. Kalau digambarin biasanya dipanggilnya Nyai atau apa, dia justru betul-betul dipenuhi sama ular. Jadi dia dikelilingi oleh itu. Satu sosok ini yang sebenarnya aku nggak bisa bahas sekarang, tapi aku kasih satu. Nah, selebihnya dari itu tidak bisa. Karena baru pertama juga melihat Kananta kayaknya susah untuk mengeluarkan, ya kita coba untuk mengerti. Dan untuk Mas Heri sendiri, Mas Heri ketika Mas Heri balik ke dunia kita, apa yang Mas Heri rasakan? Yang pertama saya rasakan itu, satu nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak gitu ya? Ada sesuatu yang ganjel di tenggorokan. Kedua nggak bisa bergerak. Ya, ibaratnya tuh belum 100% kembali gitu loh, masih. Jadi antara sadar dan jiwanya tuh masih ada sebagian belum kumpul gitu. Oke, nah Kananta bisa dijelaskan nggak sih siapa sosok yang ada di sebelah kiri saya atau sebelah kanan Kananta? Ya, itu tadi yang aku bahas tadi, yang sosoknya kayak Gondorwo tadi itu. Berarti dia hadir.
Dan besar sekali ya di sini ya. Tempat ini bahkan kayaknya separuhnya badan dia semua gitu. Gak sesak nafas ya guys. Kalau posisi kita yang di sini itu berasa banget kita udah makin kehimpit kayak nafas itu udah semakin berkurang di sebelah sini. Emang dari tadi sih. Sobat Misteri, Mas Heri ini dari tadi kan di depan aku ya. Mas Heri ini matanya gini. Gini terus kayak ke sebelah sini gitu. Tapi ya udah, coba kita alihkan ke yang lain. Karena kenapa Mas Heri yang menjadi korban, sedangkan yang mempunyai niat negatif itu tadi kan sudah disebutkan bahwa pelatih ekstrakurikulernya Mas Heri gitu. Tadi aku bilang dia kondisinya tubuhnya nggak 100% fit dan dia juga salah satu anak yang paling sensitif saat itu. Mas Heri ini emang termasuk salah satu orang yang gampang kosong. Itu emang udah pembawaan Mas Heri sendiri atau Pembawaan. Kita makin habis nafasnya di sini nih. Ya, Sesak banget. Sesak loh. Berat sekali. Minum. Boleh. Karena ada yang Kan Nanta mau minum? Oke, lanjut. Kita lanjut aja nih. Kan Nanta, ada saran atau ada masukan nggak sih buat Mas Heri yang tadi kan Nanta bilang ini emang udah pembawaannya kosong gitu. Nah, ada cara-cara tertentu nggak sih biar Mas Heri ini istilahnya nggak disukain sama makhluk kayak gitu? Sebenarnya disukain pun juga nggak masalah kok. Tapi kitanya bisa kontrol diri. Balik lagi ke diri sendiri gitu. Kita nggak disukain sama mereka pun juga kalau kitanya gampang kosong, kitanya terima-terima aja gitu. Oke, santai apa gitu. Gampang mereka nempel ke kita. Karena kamu bukan anak yang kosong-kosong banget ya. Maksudnya kamu juga punya sensitif yang lebih, yang beda daripada yang lain. Kamu harus bisa kontrol di situ. Karena kamu sejauh ini yang aku lihat kamu sensitif aja. Tapi kamu belum tahu bagaimana caranya kontrol diri kamu sendiri. Oke. Kan Nanta ada saran nggak sih buat aku, orang awam? Kita tuh harus gimana sih kalau misalnya kita datang ke tempat baru? Apakah cukup dengan permisi atau kayak gimana? Jadi biar kita nggak diganggu gitu loh. Salam, udah pasti salam. Dan ya permisi boleh. Kalau ke tempat-tempat yang misalkan rasanya tempat ini kita kan sebagai manusia biasa juga biasanya feelingnya juga ada kan. Kalau tempat ini tuh ada nggak ya, ini ada nggak ya gitu. Ya permisi aja, ucap salam, permisi, anggaplah kita lagi berkunjung ke rumah manusia gitu loh. Jadi tetap ya sopan santun tetap nomor pertama. Mas Heri terima kasih banyak. Ceritanya bikin sesak nafas ya. Lumayan berat hari ini. Terima kasih banyak Mas Heri. Sehat selalu. Semoga selalu diberi keselamatan, perlindungan. Dan karena nanti juga terima kasih selalu menemani kita di sini. Sama-sama. Dia yang berat banget. Nah, gimana nih Sobat Misteri cerita dari Mas Heri? Serem banget kan? Kalau misalnya seandainya kalian di sini pasti kalian ngerasain banget rasa nggak enaknya. Nah, Sobat Misteri, tadi kita sudah mendengarkan pengalaman mistis yang dialami oleh Mas Heri. Semoga Mas Heri bisa menemukan jawaban atas rasa penasaran Mas Heri juga. Terima kasih Mas Heri. Dan buat Sobat Misteri yang ingin menceritakan juga nih kisah mistisnya bersama kami, bisa banget kalian bisa langsung kirim ceritanya melalui DM Instagram di @ucprime.official atau bisa juga ke email kita di dmuctv@gmail.com. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya. Saya Sylvia Genpati dan Kananta pamit undur diri. Malam Jumat, jangan pikir kalian sendirian.